Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin kami, penuhi kami, damaikan kami, ajarlah kami hal yang perlu kami tahu, hal yang perlu kami pegang dalam hidup kami di bumi, sampai menghadap Kau kelak dalam kehidupan kekal surgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa, mengucap syukur dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dan kita juga harus selalu bekerja semaksimal mungkin dalam hidup kita di bumi. Berdoa dan bekerja dalam Tuhan, untuk Tuhan, karena kita percaya semua ini dari Tuhan. Dalam Roma 14 di ayatnya keempat, kita lihat di sini, Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ada yang namanya Tuhan. Ya, karena kalau kita lihat di ayat 4-nya tadi, ya, bukan urusan kita untuk menghakimi hamba orang lain. Apa maksudnya hamba orang lain? Hamba itu abdi, ya. Abdi atau miliknya orang lain. Itu artinya hamba. Hamba itu soalnya adalah manusia yang menjadi milik daripada seorang manusia lain. Seorang, tidak ada satu orang dimiliki oleh lebih dari satu tuan, tidak ada. Itulah teori soal hamba. Hamba itu mirip seperti hewan peliharaan tapi bentuknya manusia. Memang Anda bisa begitu sayangnya pada anjing peliharaan Anda, sehingga bahkan menganggapnya lebih berharga, lebih penting daripada manusia. Bisa. Padahal seekor hewan bisa dihargai lebih daripada manusia. Nah, seorang tuan manusia, dulu di zaman dulu, zaman Tuhan Yesus mengajar ini, zaman Roma 14 ditulis ini, tentunya Tuhan mau kita percaya ada istilah hamba, supaya orang tahu dimiliki oleh satu tuan. Ya, tentunya kita percaya Tuhan di sini maksudnya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena dalam bahasa aslinya, kurios itu artinya Tuhan. Ya, kalau waktu seorang Thomas bicara, ya Tuhanku dan Allahku kepada Tuhan Yesus, itu Tuhannya maksudnya kurios, itu Tuhan, majikan, pemiliknya. Dan Allah, yaitu Theos, artinya ya Allah. Nah, jadi kita percaya kalimat Roma 14 ini memang bicara mengenai jangan ngurusin hambanya orang lain. Nah, hamba itu karena adalah manusia yang dimiliki oleh tuannya, kita harus percaya kita milik Tuhan Yesus. Satu Tuhan, Tuhan Yesus pemilik kita. Nah, sehingga di ayat 4, jangan kita menghakimi orang lain. Maksudnya gitu, yaitu menghakimi hamba orang lain, karena hamba Tuhan Yesus juga. Ya, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhannya, maksudnya Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ya, itu adalah urusan tuannya sendiri. Nah, Tuhan di sini, ya, itu God. Ya, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan, maksudnya Allah berkuasa menjaga dia terus berdiri. Tapi tuannya yang bertanggung jawab. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, sehingga di ayat 7 tadi, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi ada kesan kita semua adalah hamba, tapi hambanya Allah. Hambanya Tuhan Yesus. Ya, ini yang dimaksud. Sebab tidak ada seorang pun ya yang hidup ya maupun mati untuk dirinya sendiri, miliknya sendiri, enggak, untuk Tuhannya.
Ya, sehingga ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan kita. Dan jika kita mati juga mati itu untuk Tuhan kita. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhannya kita, Tuhan Yesus kita, pemilik kita. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, pemilik, ya, pemimpin baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, kita semua harus percaya hidup mati kita bukan di tangan Tuhan saja, tapi kita harus hidup dan harus mati kelak untuk Tuhan saja. Nggak bisa kita hidup mati di tangan Tuhan, bukan seperti itu. Ya, jadi seakan-akan kita ini ya hidup mati di tangan Tuhan itu kita ini adalah pasifnya. Tuhan kasih hidup ya udah kita terima, Tuhan kasih mati ya udah kita mati. Bukan. Hidup atau mati kita adalah atas kehendak Tuhan, sehingga harus kita hidup dan mati untuk Tuhan. Itu maksudnya hidup dan mati untuk Tuhan. Jadi bukan hidup dan mati kita hanya dari Tuhan saja. Itu pasti, semua tahu. Tidak mungkin ada orang bisa bilang hidup mati di tangan manusia. Tidak ada. Semua tahu hidup mati kita di tangan Tuhan. Tapi untuk Tuhan, itu yang kita harus pastikan. Tidak ada seorang pun, ya kata Paulus, ya, yang hidup mati kita untuk dirinya sendiri. Ya, tapi kita sekarang udah tahu untuk Tuhan saja. Satu Tuhan. Tidak ada orang yang bisa dimiliki oleh dua Tuhan. Hanya satu Tuhan, dan namanya Tuhan Yesus, dan kita hidup untuk mati untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Bapakku atas semua anugerah-Mu. Layakkan ku bersujud selamanya menyembah-Mu. Ajaib